Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir yang pekan lalu sudah sampai surat Al-Baqarah juz yang ketiga ayat 257. Itu pekan yang lalu nih. Jadi sekarang kita melanjutkan ayat 258. Laras ya, 258 nih. Ya, saya terjemahkan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro, apakah engkau belum melihat, ilalladzi, kepada orang yang haja, berhujah atau berdebat ini ya, Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, fi rabbihi, dalam perkara Robnya, Rob Nabi Ibrahim alaihissalam. An, bahwasanya atahullahu, Allah telah memberinya, memberi orang tadi, orang yang mendebat Nabi Ibrahim tadi, al-mulka, kekuasaan atau kerajaan. Idh qala, tatkala berkata Ibrahimu, Nabi Ibrahim, Rabbiya, Robku, pemeliharaku, alladzi, yang yuhyi, dia menghidupkan, wa yumitu, dan dia mematikan. Qala, orang tadi berkata, ana, aku, uhyi, aku menghidupkan, wa umitu, dan aku mematikan. Qala Ibrahimu, berkata Nabi Ibrahim, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ya'ti, dia mendatangkan, bisyamsi, dengan matahari, minal masyriki, dari arah timur. Fa'ti biha, maka datangkanlah dengan matahari itu, minal maghribi, dari arah barat. Fabuhita, maka dibingungkan, alladzi, orang yang kafaro, dia kufur. Wallahu, dan Allah, la yahdi, dia tidak menunjuki, al-qaumal dzalimin, kaum yang zalim. Atau kalladzi, seperti orang yang marra, dia lewat, ala qaryatin, atas satu desa, satu kampung,
Wahia dan dia kampung tadi, desa tadi, khawiyatun roboh, ala urushiha atas atap-atapnya. Qala dia mengatakan, orang yang lewat tadi, anna bagaimana yuhyi menghidupkan hadhihi kampung ini Allahu Allah ba'da mautiha setelah matinya. Fa'amatahullahu lalu Allah mematikan orang tadi. Mi'ata amin 100 tahun. Thumma ba'athahu kemudian dia Allah membangkitkannya. Qala berkata, di sini ada yang mengatakan yang berkata ini Allah, ada yang mengatakan yang berkata adalah malaikat ini ya. Kam labithta berapa lama kamu tinggal? Kam berapa labithta kamu tinggal? Qala dia menjawab, labithtu aku tinggal yauman 1 hari, au ba'dha yaumin atau sebagian hari. Qala berkata, entah Allah entah malaikat ini ya, bal labithta bahkan kamu tinggal, atau akan tetapi kamu tinggal, mi'ata amin 100 tahun. Fanzur maka lihatlah atau perhatikanlah juga bisa, ila ta'amika kepada makananmu, wa syarabika dan minumanmu, lam yatasannah belum berubah ya. Wandur dan lihatlah atau perhatikanlah, ila himarika kepada keledaimu, keledai yang jadi tunggangan orang tadi. Walina ja'alaka dan supaya kami Allah menjadikanmu ayatan linnasi satu tanda bagi manusia. Wanzur dan perhatikanlah dan lihatlah, ilal idhomi kepada tulang ya. Banyakkan tafsir mengatakan ini tulang himarnya, tulang keledainya tadi. Kaifa bagaimana nun shizuha kami memasangkannya ya, menyatukannya. Summa kemudian naksuha kami menyelubunginya ini ya, kami membalutnya ini ya, lahman dengan daging. Falamma maka tatkala tabayyana lahu jelas baginya, bagi orang tadi, qala dia mengatakan, a'lamu aku tahu, annallaha bahwasanya Allah, ala kulli syai'in atas segala sesuatu, qadirun maha mampu, maha kuasa. Di 2 ayat dulu. Kita kembali ke ayat 258. Secara terjemahan sudah ada gambaran bahwa kutipan bahwa ayat ini itu adalah sebuah cerita pendek tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seorang raja yang berkuasa pada zaman tersebut. Lah apa kaitannya dengan ayat yang terdahulu, ayat yang sebelumnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya, penolongnya orang-orang yang beriman. Maka ketika orang beriman itu mempunyai masalah, mempunyai problem, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya jalan keluar. Bagaimana yang terjadi di contoh yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi nanti kalau keseluruhan itu ada 3 cerita ya. 258, 259 dan 260. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Apakah engkau belum lihat, belum menyaksikan, artinya belum mempunyai ilmu, gitu ya, belum tahu kepada orang yang mendebat, yang mengeluarkan hujah-hujahnya, gitu ya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam fi rabbih, pada Robnya. Memang pada Robnya di sini ulama ada 2 pendapat. Robnya di sini entah Robnya Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Jadi tentang Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan Robnya di sini adalah dia sendiri, gitu ya. Bahwa dia berkuasa di kerajaannya. Bahkan ada mufassirin yang mengatakan dia itu modelnya seperti Fir'aun, gitu ya. Jadi sampai mengakui bahwa dirinya itu sangat berkuasa, gitu ya, dan tidak ada kekuasaan yang melebihi kekuasaan dia. Di sini muncul perdebatan antara orang tersebut dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian siapakah orang ini? Walaupun kalau mufassirin mengatakan ketika Allah tidak menyebutkan siapa namanya, berarti tidak ada faedah, tidak ada keutamaan tertentu jika tahu siapa nama raja tersebut. Tetapi memang para mufassirin mengatakan, kebanyakan mereka berpendapat bahwa raja ini adalah Raja Namrud bin Kan'an. Ini ya, salah seorang raja dari daerah Babilonia ketika itu. Wallahu alam, kalau sekarang mana daerah Iran atau Irak, gitu ya, daerah-daerah sana. Jadi namanya Namrud bin Kan'an, pakai ya, Namrud bin Kan'an, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir demikian. Nah, kemudian ditambahi oleh seorang mufassir yang bernama Mujahid, gitu ya, bahwa kekuasaan raja ini, Raja Namrud ini, itu memang luar biasa. Sampai beliau mengatakan bahwa dunia ini dulu dari timur sampai baratnya itu pernah dikuasai oleh 4 raja. Jadi ada 4 raja yang sangat berkuasa pada zaman dahulu. 2 orang itu dari kalangan mukmin, gitu ya, dan 2 orang itu dari kalangan kafir. 2 orang dari kalangan mukmin itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, gitu ya, dan Dzulqarnain. Ini 2 raja mukmin yang pernah menguasai dunia dari arah timur sampai arah barat. Nah, kemudian yang kafir itu yang pertama Namrud ini, gitu ya, yang masa hidupnya sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua itu adalah nanti Bukhtanasor, gitu ya, Raja Bukhtanasor, yang nanti ceritanya sebagian ulama ada yang mengaitkan dengan surat Al-Isra, gitu ya, yang membinasakan orang-orang Yahudi ketika mereka sudah terlalu jauh dari kitab Taurat yang mereka sebelumnya menangan, gitu ya. Kemudian ternyata mereka kalah oleh Raja Bukhtanasor karena kekufuran atau karena kemaksiatan mereka. Tapi ini yang menjadi dasar kenapa Raja Namrud ini itu seakan-akan dia sangat berkuasa.
Karena memang kekuasaannya sangat luas gitu ya, mencakup dari arah timur sampai arah barat. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala an atahullahul mulk. Jadi kekufurannya, dia berani mendebat utusan Allah itu karena dia mempunyai kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada dia. Jadi kekuasaan itu menjerumuskan dia, memabukkan dia gitu ya. Sehingga ketika didakwai oleh Nabi Ibrahim, dan kita tahu nggih kisahnya Nabi Ibrahim ketika cara beliau berdakwah dengan menghancurkan patung, ditinggal satu saja yang besar, mereka tetap tidak beriman gitu ya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan ya ini bal fa'alahu kabiruhum hadza gitu ya. Yang berbuat itu ya paling besar ini gitu ya. Di dalam surat lain disebutkan seperti itu, tapi mereka malah tambah marah lalu membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebagian tafsir mengatakan ini, kejadian ini itu setelah Nabi Ibrahim selamat dari kobaran apinya Namrud gitu ya. Jadi setelah selamat baru mendapatkan perhatian dari Namrud gitu ya. Sebelumnya kan tidak diperhatikan, cuman karena berani untuk menghancurkan patung-patung mereka, kemudian dibakar, kok dibakar tidak mempan, dipanggil oleh Raja Namrud, kemudian terjadilah kejadian ini. Dan ada ulama yang mengatakan juga selain kekuasaannya itu sangat luas gitu ya, wilayah kekuasaannya, juga Raja Namrud ini sudah berkuasa selama 400 tahun gitu ya. Jadi umurnya panjang, kekuasaannya luas gitu ya. Jadi memang merasa bahwa tidak ada yang berani, tidak ada yang lebih berkuasa daripada dia. Nah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyeru raja ini untuk beriman, beliau menggambarkan bahwa Rabb saya, sesembahan saya itu adalah alladzi yuhyi wa yumit. Bahwa Rabbku yang saya sembah itu adalah yang menghidupkan dan juga mematikan. Nah, berkata raja ini ketika Nabi Ibrahim menjelaskan bahwa Tuhan yang beliau sembah itu ada yang menghidupkan dan mematikan, dia menjawab, ana uhyi wa umit. Kalau cuma menghidupkan dan mematikan, aku juga bisa. Maka disebutkan dalam riwayat bahwa raja ini memanggil 2 tawanan yang sudah divonis untuk dibunuh. Yang satu dibunuh ketika itu di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang satu lagi dikatakan kepadanya, kamu sudah saya vonis dibunuh, sekarang kamu bebas. Kemudian berkata kepada Nabi Ibrahim, loh saya bisa toh, yang satu saya matikan, yang satu saya hidupkan. Tentunya kalau orang berakal gitu ya, beda gitu ya. Tidak sama antara kejadian menghidupkan dan mematikan dengan menghukum mati dan membebaskan orang yang sudah divonis hukuman mati. Tentunya sesuatu yang berbeda. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mencari, artinya karena beliau sudah tahu bahwa wah ini rajane ngeyelan gitu ya. Ketika didebat karena dia berkuasa, punya tentara banyak, kekuasaan yang melimpah gitu ya, yang luas, maka diganti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi. Rabbku Allah Subhanahu wa taala itu yang mendatangkan matahari dari arah terbitnya, dari arah timur. Sekarang kalau kamu punya kekuasaan, kalau kamu mengakui sebagai Rabb gitu ya, maka datangkanlah matahari dari arah tenggelamnya, dari arah barat. Nah, ketika diberi gambaran yang seperti ini, kekuasaan Allah itu sangat jauh daripada kekuasaan dia, kemampuan Allah itu sangat jauh dari kemampuan dia, walaupun dia mengakui kekuasaannya sangat luar biasa, maka fabuhital ladzi kafaro. Raja Namrud bingung, ya, terbungkam, tidak bisa menjawab apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kutipan kisahnya sampai di sini. Tetapi secara ringkas dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari raja tersebut,
Allah Subhanahu wa taala mengirim beberapa utusan yang dalam riwayat tersebut dari kalangan malaikat gitu ya, untuk berdakwah lagi kepada Raja Namrud sampai 3 kali gitu ya. Dan ketiganya itu semuanya ditolak, dan pada utusan yang terakhir malaikat yang menyerupai manusia tadi mengatakan kepada Raja Namrud, kamu kumpulkan semua pasukanmu, kami akan menyerang dengan pasukan kami. Maka keesok harinya Raja Namrud itu merintahkan kepada semua pasukannya untuk bersiap menghadapi pasukan lain. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus tentara nyamuk gitu ya, yang pada akhirnya semua anak buahnya, semua tentaranya binasa hanya karena binatang yang kecil, yaitu nyamuk. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan Raja Namrud tetap hidup, tetapi nyamuknya itu tinggal dalam lubang kepalanya gitu ya. Ada yang mengatakan masuk ke dalam telinga. Sehingga selama itu Raja Namrud melakukan dalam bahasanya menyiksa dirinya sendiri, jadi kepalanya itu dipukul-pukul karena tidak tahan dengan sakit nyamuk masuk ke dalam telinganya, ke dalam bagian dari kepalanya, dan akhirnya dia mati karena itu, karena kepalanya dipukul-pukul sendiri, ingin mengeluarkan nyamuk tersebut. Ternyata itu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang raja yang sangat berkuasa, ternyata kalah gitu ya, dengan makhluk Allah yang sangat kecil. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, dan Allah itu tidak menunjuki kaum yang mereka berbuat zalim. Ya, kenapa? Kembali ke ayat 257 tadi gitu ya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilat dzulumat. Bahwa orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim itu ya penolong mereka itu taghut-taghut itu gitu ya. Dan mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kutipan cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian cerita yang kedua, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiha. Atau ya. Di sini atau itu kan mempunyai kaitan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang sebelumnya gitu ya. Jadi ini sama-sama menggambarkan bagaimana kekuasaan Allah. Kalau di ayat sebelumnya digambarkan Allah itu menghidupkan dan mematikan gitu ya. Kemudian Allah itu menerbitkan matahari dari arah timur gitu ya, dan tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mengubahnya. Di sini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kekuasaan Allah yang lain, terutama kekuasaan bahwa Allah itu mampu untuk membangkitkan manusia setelah kematiannya. Nah, kisahnya itu adalah seorang yang marra ala qaryatin, lewat atas sebuah desa. Jadi kalau disebutkan lewat pada sebuah desa, artinya orang tersebut bukan dari penduduk desa ini, hanya musafir, hanya orang yang bepergian lewat pada suatu desa. Dan dikatakan bahwa desa itu adalah satu desa, satu kampung di daerah Baitul Maqdis gitu ya, di daerah Palestina kalau sekarang. Nah, siapakah orang ini? Memang tidak jelas gitu ya, sama seperti sebelumnya. Artinya tahu tidak tahu pun tidak ada manfaatnya buat kita, tetapi para ulama berusaha untuk menjelaskan dari riwayat-riwayat yang ada. Maka ada yang mengatakan bahwa orang ini adalah Uzair gitu ya. Ada yang mengatakan orang ini adalah Uzair. Bahkan saya pernah baca dalam satu kitab tafsir, tapi saya agak lupa kitab apa nih. Kejadian inilah yang menjadikan Uzair itu dikatakan sebagai anak Tuhan, kan gitu ya. Kan orang-orang Yahudi itu mengatakan Uzairu binullah, kan gitu ya. Uzair itu anaknya Allah, anaknya Tuhan. Lah kenapa kok bisa seperti itu? Ada ulama yang mengatakan ya karena kejadian ini, bahwa Uzair itu dimatikan oleh Allah selama 100 tahun,
ketika dia hidup kembali ke kampung asalnya, orang-orang itu kaget. Anaknya, cucunya itu sudah tua, tapi Uzair ini masih kelihatan seperti dulu, gitu ya. Dan dikatakan bahwa waktu dia hidup lagi setelah 100 tahun, tidak ada seorang pun yang masih hafal Taurat. Tapi karena Uzair ini adalah orang yang soleh sebelumnya, gitu ya, dia hafal Taurat, maka diagung-agungkan oleh orang-orang Bani Israel. Mereka cari-cari Taurat, tidak tahu siapa yang hafal, wujudnya juga sudah tidak ada. Kok tahu-tahu datang seseorang yang masih hafal Taurat. Bahkan orang itu, orang yang mereka kenal dulunya, yang sebaya dengan dia sudah mati, putra-putranya sudah dewasa, sudah tua, bahkan sudah punya cucu, katakan seperti itu, kok ini masih kelihatan muda, gitu ya. 100 tahun itu masih muda. Maka dianggap sebagai orang yang luar biasa, kemudian diplesetkan oleh mereka dengan bisikan-bisikan setan bahwa dia adalah anak Tuhan. Wallahu a'lam. Yang kedua, ada mufasir yang mengatakan orang ini adalah Khadir atau Khidir, gitu ya. Nabi Khadir atau Nabi Khidir, gitu ya. Wallahu a'lam. Tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang hal itu. Tapi paling tidak di tafsir ada dua pendapat. Pertama adalah Uzair, yang kedua adalah Khidir atau Khadir. Wahya khawiyatun ala urusiha, dan kampung yang dilewati oleh orang ini, Uzair ini tadi kita katakan seperti itu, ini kampung yang kosong, kampung yang sudah rusak. Tanda kerusakannya adalah bahwa bangunan-bangunan kampung ini itu sudah khawiyatun ala urusiha. Jadi kalau kita lihat bangunan sekarang, mungkin gambarannya ya bangunan sekarang tapi agak kuno, gitu ya. Salah satu bagian dari rumah, dari bangunan yang paling mudah rusak itu kan atapnya, karena atapnya terbuat dari kayu. Kayunya itu tidak sebesar kayu-kayu pada tiangnya, kalau memang tiangnya dari kayu. Nah, yang pertama kali rusak itu atapnya dulu, roboh, gitu ya. Dan karena lamanya tidak terurus, maka sampai tiang-tiangnya, kalau sekarang ya sampai tembok-temboknya itu juga merobohi atau menjatuhi di atas atap-atap yang sudah roboh. Jadi atapnya roboh, yang seharusnya atap di atas jadi di bawah karena sudah jatuh, karena sudah gapuk, gitu ya. Kemudian karena waktu yang lama lagi sampai tembok-temboknya pun jatuh di atas atap tersebut. Maka itu gambaran khawiyatun ala urusia. Sudah kosong sangat lama, gitu ya. Sudah ditinggal penduduknya sangat lama, atau ada yang mengatakan penduduknya itu sudah mati sangat lama. Maka dikatakan anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan hal seperti ini, kekosongan yang seperti ini, keheningan yang seperti ini setelah kematiannya. Ulama menyebutkan karena di sini dia menyebut nama Allah, maka dia adalah orang mukmin. Nah, tetapi kenapa kok dia mempertanyakan? Ini mempertanyakan bukan karena apa? Bukan karena ketidakpercayaan, tapi pertanyaan pingin tahu bagaimana gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghidupkan orang yang mati. Ya mungkin kalau dipermisalkan oleh salah seorang ulama itu, ketika melihat sebuah bangunan yang sangat misalnya seperti piramida, gitu ya, masuk dalam 7 keajaiban dunia. Orang percaya itu adalah buatannya manusia. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang pas lihat piye ya carane gawe ya, gitu ya. Jadi percaya bahwa itu yang buat manusia di zaman dulu, tetapi gambaran bagaimana buatnya dengan teknologi yang terbatas tidak tahu. Maka pingin ngerti gambarannya bagaimana ini kok bisa terbentuk, padahal alat-alat belum secanggih saat ini. Maka gambarannya seperti itu. Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiyah. Dia beriman, tetapi pingin tahu gambarannya bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Maka fa'amatahullahu mi'ata amin tsumma ba'atsa. Dia dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Jadi kisahnya dia istirahat di bawah pohon, gitu nggih. Untuk ketika istirahat tertidur sampai 100 tahun.
Jadi bukan ketika glebak mati gitu bukan. Tapi memang posisinya dia istirahat, tertidur sampai 100 tahun. Tsumma ba'atsahu, kemudian Allah membangkitkan dia. Jadi bangun, artinya bangun setelah 100 tahun. Qala kam labitha. Lalu ada suara atau ada yang mengatakan ada seseorang yang datang kepada dia, malaikat yang menyerupai manusia, kam labitha, berapa lama kamu tinggal di sini, di tempat ini? Qala, dia menjawab, labithu yauman au ba'dha yaum. Karena dikisahkan dia tertidur di waktu pagi, artinya matahari masih di arah timur, dia bangun matahari arahnya di barat. Ya paling saya tidur 1 atau setengah hari, tidak lama-lama banget gitu ya. Karena dalam perasaan dia seperti itu, karena tidak timbul rasa lapar gitu ya. Tidak, kalau secara nalar kan kalau 100 tahun ya kukunya tambah dawa gitu ya, jenggotnya tambah panjang, rambutnya tambah panjang, kulitnya keriput, itu secara secara terlihat tidak ada perubahan. Maka dia mengatakan ya 1 atau setengah hari. Maka dikatakan oleh suara tadi atau malaikat tadi, bal labithta mi'ata amin. Yang benar bukan 1 atau setengah hari, tapi yang benar kamu itu sudah tertidur atau mati selama 100 tahun. Nah, apa buktinya? Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Perhatikan, karena tadi kan ceritanya dia dalam keadaan safar, dia membawa bekal. Bekalnya itu berupa makanan dan minuman. Nah, makanannya apa? Ahli tafsir mengatakan makanannya buah-buahan, gitu ya. Minumannya itu kalau sekarang ya jus buah, gitu ya, buah yang direndam dicampur air. Ada yang mengatakan minumannya adalah susu. Gitu ya. Lam yatasannah. Jadi sesuatu yang seharusnya cepat berbusuk itu Allah jadikan dia itu tetap awet selama 100 tahun. Itu kejadiannya seperti itu. Jadi makanannya, minumannya itu masih tidak ada perubahan, tidak membusuk. Gitu ya. Tetapi wandur ila himarik, tapi lihatlah kepada tungganganmu. Dia membawa keledai. Keledai itu secara nalar kita, secara ilmu umurnya lebih panjang, apalagi dibiarkan di sana ada rerumputan gitu ya. Umurnya kudune dawa. Tetapi ketika Uzair atau Nabi Khadir tadi bangun, himarnya itu, keledainya itu tinggal tulang belulang. Jadi di sini para ulama mufasir mengatakan bahwa yang menjadikan manusia itu awet, yang menjadikan sesuatu itu awet atau sesuatu itu membusuk itu bukan karena waktu, gitu ya. Karena nanti kalau dalam surat Al-Jasiyah itu ada orang kafir mengatakan wa ma yuhlikuna illad dahr, gitu ya. Kami ini binasa itu ya karena wis wayahe, gitu ya. Karena kita sudah tua, gitu ya. Karena kita sudah mulai sakit-sakitan kemudian mati, yaitu karena memang waktunya seperti itu. Lazimnya kehidupan dan kematian itu kejadiannya seperti itu. Maka ini menjadi bukti sesuatu yang seharusnya membusuk secara cepat itu malah dibikin awet oleh Allah. Ya. Padahal dalam kondisi ruang, gitu ya, tidak diawetkan, dimasukkan kulkas atau dibekukan, itu tidak. Dalam kondisi ruangan di bawah pohon ketika orang ini istirahat. Tetapi khimarnya yang umurnya seharusnya lebih panjang itu sudah membusuk dan pun nemen, gitu ya, sampai tinggal tulang belulang. Walina ja'alaka ayatan linnas, dan kami menjadikanmu tanda kebesaran Allah bagi manusia. Artinya apa? Ini loh. Ada orang yang dimatikan oleh Allah selama 100 tahun, tidak ada perubahan dalam fisiknya, makanannya masih awet, gitu ya. Padahal tunggangannya itu sudah menjadi tulang. Jadi supaya dia menceritakan kepada manusia apa yang terjadi dalam kejadian ini. Wandur ilal idami kaifa nunsizuha thumma naksuha lahman. Jadi setelah disuruh untuk memperhatikan tunggangannya yang sudah jadi tulang belulang tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan tulang belulang ini bersatu lagi. Jadi kalau dalam tafsir dia menggambarkan ada hembusan angin yang menggerakkan tulang-tulang ini berdiri tegak sebagaimana hewan yang hidup. Jadi mungkin kalau seperti di museum-museum itu nih. Jadi ada tulang-tulang yang digandengkan dengan apa itu?
kawat atau dengan lem gitu ya. Itu berdiri tegak dalam keadaan masih tulang. Jadi belum dihidupkan oleh Allah tapi masih tulang. Tsumma naksuha lahman. Kemudian Allah memperhatikan kepada tadi, entah kepada Uzair atau kepada Khadir atau kepada orang soleh yang lain gitu ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memunculkan gitu ya, daging di sekitar tulang-tulang yang telah tegak tadi. Dagingnya muncul, kulitnya muncul gitu. Bagian-bagian anggota badannya menjadi sempurna. Kemudian dalam riwayatnya disebutkan keledai itu hidup kembali. Jadi tidak sekedar jadi utuh kemudian tetap mati, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengembalikan ruh dari keledai ini. Jadi ini menjadi bukti bahwa beginilah cara Allah Subhanahu wa taala nanti dalam menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Maka setelah jelas bagi orang ini gitu ya, oh ini toh cara Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang yang sudah mati gitu ya. Saya diperlihatkan dengan mata kepala saya menjadi bukti okay. Yang seharusnya mungkin 100 tahun orang tidak makan, tidak minum itu sudah mati gitu ya. Tapi diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu kuasa atas segala sesuatu yang Dia kehendaki. Jam pinten ada nih? 2 menit. Nih. Sedikit saya tambahi. Ada ulama yang menafsirkan, dalam Ibnu Katsir juga disebutkan pada kalamullah, firman Allah, walina ja'alaka ayatan linas, supaya kami menjadikanmu tanda untuk manusia. Itu ada yang meriwayatkan gitu ya, bahwa orang ini, entah itu orang yang soleh tadi, itu sudah jadi tulang belulang gitu ya. Jadi tidak hanya khimarnya, tidak hanya keledainya yang sudah jadi tulang belulang, tapi si pelaku ini, orang soleh ini juga sudah jadi tulang belulang. Dan Allah Subhanahu wa taala pertama kali membangunkan dia itu dari matanya. Jadi tubuhnya itu masih tulang, tapi matanya balik dan dia bisa melihat. Maka bagi ulama yang mengatakan ini, wandur ilal idom, dan lihatlah kepada tulang, itu bukan tulang keledainya, tapi tulang pada dirinya sendiri. Jadi bukan keledainya hidup lagi, itu tidak, tetapi yang dihidupkan oleh Allah adalah dirinya sendiri. Jadi memang sudah mati, tapi memang makanannya tidak berubah. Jadi makanan itu dibikin awet oleh Allah, sedangkan dia sendiri, pemilik makanan, itu sudah dibusukkan oleh Allah, bahkan tinggal tulangnya. Maka kemudian dia menyaksikan dirinya sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegakkan tulang-tulangnya, kemudian menyelimutinya dengan daging tubuhnya lagi gitu ya. Dan ini ya sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang tentunya kita wajib untuk mempercayainya yang disebutkan oleh Allah gitu. Tetapi kalau siapa orangnya, apakah harus percaya yang pendapat ini atau pendapat itu, ulama mengatakan yang penting yang ini kejadian yang menimpa seorang yang soleh. Siapa dia, wallahu a'lam. Tetapi ini pelajaran buat kita bahwa memang benar Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk membangkitkan manusia setelah kematian mereka. Dan nanti ada bukti lagi di ayat 260, kisah yang ketiga, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, kita lanjutkan di pertemuan mendatang insyaallah. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Faqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.